Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji kita haturkan hanya untuk Allah semata, atas karunia limpahan nikmat, anugerah serta hidayah. Kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki menuju salah satu rumahnya dalam rangka membaca dan menelaah ayat-ayat Allah yang nanti dirangkai oleh para ulama menjadi ilmu-ilmu siap saji yang bisa kita nikmati bersama. Mudah-mudahan kumpul kita di majelis ini menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk bisa berkumpul kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam kemudian kita perbanyak untuk kita lantunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dengan harapan kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan syafaatnya dan bisa membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang akan sama-sama kita kaji pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang keluarga. Kenapa kita membahas tentang keluarga? Yang pertama, nek panjenengan mengikuti apa yang pernah kami sampaikan pada awal bulan Syawal tahun ini tentang agama Islam, maka panjenengan akan mengetahui bahwasanya salah satu konsen yang mendapatkan perhatian secara khusus oleh agama ini itu adalah tentang masalah keluarga. Terus kemudian keluarga ini juga memiliki kaitan yang erat dengan bulan Dzulhijjah ketika kita mencoba untuk meneladani perjalanan hidup dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam Al-Quran, kalau panjenengan baca, kalimat uswah itu muncul
beberapa kali. Tapi Allah hanya menyebutkan 2 sosok yang layak untuk dijadikan sebagai uswah. Yang pertama tentu adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Siapa Rasulillahi ini? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ada sosok satu lagi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai uswah. Sebagai suri tauladan yang bisa kita contoh. Siapa itu? Yakni Nabi Ibrahim alaihi assalam. Di dalam surat Al-Mumtahanah itu dikatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Dan telah ada pada diri Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya itu uswah, tauladan yang bisa kita jadikan sebagai satu role model untuk mengarungi kehidupan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang Nabi Ibrahim, apalagi terus kemudian kita kaitkan dengan bulan Dzulhijjah, di mana di situ ada peristiwa fenomenal yang terjadi, Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Dan terus kemudian kita dapatkan anaknya yakni Nabi Ismail itu sangat percaya, manut, taat, tunduk patuh kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, padahal ketaatan itu berpotensi untuk menghilangkan nyawanya. Lah, terus kemudian dalam prosesnya sebelum itu Nabi Ibrahim juga meninggalkan istrinya di sebuah lembah yang pohon, tumbuhan itu pun enggan untuk hidup di situ. Tapi istrinya tunduk taat patuh terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam. Nah ini kan terus kemudian menunjukkan, memberikan isyarat kepada kita bahwasanya Nabi Ibrahim itu benar-benar merupakan sosok yang berhasil mendidik keluarga. Istri dan anak-anaknya. Mungkin ini mungkin. Tapi nanti juga bisa diperdebatkan. Salah satu atau mungkin satu noda yang kemudian mengotori keberhasilan pendidikan keluarga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah kecemburuan istri pertama kepada istri kedua yang tidak bisa dikendalikan oleh Nabi Ibrahim. Tapi itu pun merupakan sebuah kewajaran karena memang tabiat seorang wanita ketika di madu muncul rasa cemburu itu. Ya. Tapi kalaupun toh itu bisa dikatakan sebagai noda dalam pendidikan keluarga Nabi Ibrahim, maka monggo. Cuman sekali lagi ini tidak 100% merupakan kegagalan Nabi Ibrahim dalam mendidik. Oleh sebab itu terus kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita sama-sama pelajari pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang keluarga ideal. Bukan hanya terus kemudian kita memang butuh baik pengantin yang sudah lawas maupun pengantin yang baru atau teman-teman rekan-rekan yang baru mau menjejakkan kakinya di belantara yang namanya kehidupan rumah tangga, tapi juga terus kemudian kita ingin mengambil inspirasi dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tentang keberhasilan beliau mendidik keluarganya sehingga tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan yang tidak mengenakan. Tapi pada kesempatan hari ini saya akan coba untuk mengetengahkan teori atau wasiat-wasiat
yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, nanti panjenengan materi ini bisa terus kemudian panjenengan baca di sebuah kitab yang berjudul Unqudul Lujain. Jadi materi ini merupakan sari ringkasan dari kitab Unqudul Lujain. Monggo nanti panjenengan kalau pengen mendalami lebih lanjut bisa terus kemudian membaca kitab tersebut. Kenapa kok Syekh Nawawi Al-Bantani yang kita ambil sebagai salah satu sumber untuk mengais inspirasi dan wasiat? Karena Syekh Nawawi Al-Bantani ini merupakan salah satu ulama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sesuai dengan namanya, beliau adalah salah seorang ulama asli wilayah Banten. Makanya namanya Al-Bantani. Nah, kalau panjenengan yang dari Bojonegoro ya boleh nanti menggunakan nisbah apa itu? Agak repot ini Bojonegoro ini. Terlalu panjang soalnya. Okay. Atau bisa menggunakan nama-nama daerahnya masing-masing dan itu tidak menjadi masalah. Beliau lahir di Banten tahun 1813, hidup di masa pra-kemerdekaan ketika bangsa Indonesia sudah menjadi sebuah bangsa meskipun belum menjadi sebuah negara. Ya, beliau terus kemudian menjadi salah satu mufti mazhab Syafi'iyah di Masjidil Haram. Nah, jadi dulu Masjidil Haram itu sebelum menjadi sekarang ini, di tiap zawiyah itu ada tempat tersendiri bagi pengikut madhab yang 4. Jadi kalau misalkan di Masjid At-Taqwa, di pojokan situ ulama-ulama dari madhab Syafi'iyah. Di pojokan sebelah sana ulama-ulama madhab Hanafiyah. Di pojokan sini ulama-ulama madhab Malikiyah. Di sebelah sini ulama-ulama madhab Hanabilah. Itu sholatnya sendiri-sendiri berdasarkan madhabnya sendiri-sendiri. Jadi satu masjid itu bisa ada 4 sholat. Oke? Nah, ini terus kemudian dulu terjadi sebelum akhirnya oleh pemerintah Arab Saudi semuanya dihilangkan, disatukan menjadi satu shaf, satu barisan. Langkah yang sangat terus kemudian fenomenal pada saat itu menghilangkan sekat-sekat antar madhab. Wes pokoknya diimami oleh satu orang, kalian manut dengan satu orang itu. Ya, nah terus kemudian di isinya nanti yang akan panjenengan dapatkan di kitab Unqudul Lujain itu ada 6. Ada muqaddimah, pasal pertama tentang hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Pasal kedua sebaliknya hak suami yang wajib untuk dipenuhi oleh istri. Pasal ketiga keutamaan sholat di rumah bagi wanita. Pasal keempat hukum melihat lawan jenis. Dan yang terakhir kondisi wanita di masa itu. Kita mulai dari muqaddimah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di muqaddimah beliau membahas tentang bismillah. Karena segala sesuatu yang baik itu harus dimulai dengan bismillah. Katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun hadisnya oleh sebagian ulama, bahkan mayoritas ulama mengatakan dhaif, tapi tetap diamalkan karena apa? Karena memang tidak menyalahi aturan-aturan syariat. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah wa fi riwayatin bihamdillah fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa abtar. Segala sesuatu urusan yang baik, kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nalikane panjenengan berangkat ke masjid ini, keluar dari rumah, naik kendaraan, kok terus kemudian tidak diawali oleh bismillah, maka bisa jadi langkah-langkah panjenengan semuanya ini terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan masuk ke dalam masjid tidak membaca bismillah, jenengan tidak memulai aktivitas majelis ini dengan membaca bismillah, bisa jadi apa-apa yang panjenengan lakukan niku terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salah satu bukti keterputusan rahmat Allah saking panjenengan itu biasanya dialami oleh sebagian atau bahkan banyak orang. Apa itu? Ketika masuk ke dalam majelis ilmu, semuanya didengarkan. Khusyuk, tunduk. Tapi ketika sudah keluar, ditanya tadi apa yang disampaikan, ra ono sing eling. Loh, barangkali ini menjadi salah satu tanda bahwasanya rahmatnya Allah tidak turun ke kita. Karena apa? Tadi ketika kita berangkat, tadi ketika kita masuk ke dalam masjid, tadi sebelum kita mulai, kita tidak membaca bismillah. Bismillah itu kata yang sangat remeh kelihatannya. Tapi justru menjadi salah satu bukti bahwasanya kita itu benar-benar manusia. Karena dengan bismillah itu kita tidak sedang mengatakan, ya Allah saya memulai amalan ini dengan menyebut namamu. Boten. Tapi kita minta kepada Allah agar amalan-amalan ini diberikan kelancaran, diberikan keberkahan, dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita minta kepada Allah, berarti kita kan menjadi orang-orang yang lemah. Termasuk mangke kalau terus kemudian kita kaitkan dengan keluarga. Pada saat panjenengan melakukan, ngapunten nggih bapak-bapak, ibu-ibu, melakukan hubungan suami istri, nggih, watok jima, terus kemudian panjenengan tidak memulainya minimal dengan bismillah, jangan salahkan kalau nanti anak yang lahir itu terus kemudian menjadi pribadi-pribadi yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua yang sering terus kemudian mengucapkan kata-kata, oh pancen anak setan. Itu bukan anak setan. Anak panjenengan yang dilahirkan prosesnya tidak dimulai dengan bismillah. Maka rahmatnya Allah begitu jauh dari anak itu. Oke? Yang kedua, ketika panjenengan mengatakan anak setan, loh berarti panjenengan yo sing setan. Betul nggih? Loh berarti setannya kan dia. Kenapa dia disebut setan? Karena dia tidak mau memulai amalannya dengan membaca bismillah. Sederhana. Maka sebagian ulama ketika dia diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dokter pun tidak mampu mengobati dia. Dia sudah putus asa, tapi dia ingat ada satu kalimat yang tidak boleh ditinggalkan. Apa itu? Bismillah. Fa'aktsaru min qiraatil basmalah. Maka kemudian para ulama ini memperbanyak membaca bismillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka panjenengan yang punya rematik, panjenengan yang terus kemudian mengidap banyak penyakit, perbanyak baca bismillah. Oke? Dengan harapan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita kesembuhan. Tapi panjenengan harus yakin. Dan itu tidak bisa serta-merta terus kemudian seperti simsalabim berubah langsung sembuh, tidak bisa. Itu kan semuanya tergantung kualitas keimanan, ketakwaan, dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada itu biasanya kiai-kiai yang sekali baca langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu nggih? Nah, jenengan mungkin pernah ketemu dengan salah seorang ulama berdoa sekali minta hujan, turunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hujan. Lalu terus kemudian beliau mengatakan, "Le, tolong baca ini banyak-banyak." Kok banyak-banyak? Kiai cuma baca satu kali, kok saya disuruh banyak-banyak? Soalnya kualitasnya beda. Kalau Nabi Muhammad yang minta, mungkin langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita yang minta, butuh beberapa kali. Nah, karena apa? Kualitasnya memang berbeda. Terus kemudian Imam Nawawi juga terus kemudian menceritakan tentang seorang wanita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya suami yang tidak seberapa soleh. Nah, ini mungkin ceritanya sudah sering panjenengan dengar. Nah, cuman cerita ini dinukil dari kitab Uqudul Lujen oleh Imam Nawawi.
Nah, suaminya ini bukan hanya tidak soleh, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi suaminya ini juga sering ingin mencelakai istrinya. Sehingga suatu hari dia punya rencana busuk, si istri ini diberikan amanah untuk menjaga dompetnya dia. Kalau nanti istri ini tidak bisa menjaga dompetnya dia, maka akan dicerai. Golek-golek alasan biar bisa menceraikan istrinya. Maka dititipkanlah dompet ini tolong dijaga. Nah, istrinya ini setiap kali mau melakukan segala sesuatu, dia pasti membaca bismillah. Diterima dompet itu dengan mengucapkan bismillah, disimpan di tempat yang paling primpen juga dengan mengucapkan bismillah. Dia simpan di laci yang ada di lemari. Buka pintu lemari, bismillah. Buka pintu laci, bismillah. Meletakkan dompet itu dengan bismillah. Nutup dengan bismillah. Nutup lemari dengan bismillah. Semuanya diawali dengan bismillah. Jenengan lah paling terus kemudian mengatakan, mosok ono wong koyok ngono sih. Ya jangan dibandingkan dengan kita maksudnya. Saya punya dosen, rata-rata dosen saya itu setiap kali mau melakukan apapun mereka membaca bismillah. Awalnya kita kaget. Mahasiswa-mahasiswa itu kaget karena apa? Ini dosen setiap kali mau melakukan sesuatu pasti membaca bismillah. Mau tanda tangan saja, tanda tangan di jurnal pengajaran itu bapak-bapak, ibu-ibu. Beliau membaca bismillah. Beliau ingin terus kemudian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari bismillah ini. Nah, ketika sudah menyimpan, ternyata si suami ini diam-diam mengintip. Nduk endi wong iki ndelek dompetku iku mau. Akhirnya diambil dompet itu dibuang ke sumur. Nah, jenengan boleh percaya, boleh tidak percaya dengan cerita-cerita yang seperti ini. Tapi dinukil oleh Imam Nawawi. Ini sebagai motivasi saja. Berjenengan rajin baca bismillah. Nah, selang beberapa hari setelah membuang dompetnya itu ke sumur, si suami tanya kepada istrinya, "Dek, dompet saya mana?" "Oh nggih, saya ambilkan sebentar." Ketika membuka dan mengambil dompet itu, seperti biasanya si istri ini terus kemudian membaca bismillah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah Subhanahu wa taala pada saat itu juga memerintahkan para malaikat untuk mengembalikan dompet yang sudah dijatuhkan ke dalam sumur ini untuk dikembalikan kemana? Ke lemari tersebut. Jadi ketika diambil, dompetnya masih utuh. Diberikan kepada suaminya, suaminya kaget. Ya. Nah, karena kekagetan itulah, karena keajaiban inilah terus kemudian suaminya dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya orangnya toleh, tidak soleh, sekarang orangnya menjadi orang soleh. Nah, ibu-ibu kalau memiliki suami yang model seperti itu, perbanyak saja membaca bismillah. Atau ketika suaminya tidur, boleh nanti setelah bismillah dibacakan surat-surat yang lain, terutama Al-Baqarah. Nah, dibacakan Bu Al-Baqarah ketika suaminya tidur sambil dipegang ubun-ubunnya, Bu. Mudah-mudahan semua setan yang ada pada dirinya itu segera melarikan diri. Niki fadilah bismillah. Nggih, boleh panjenengan praktekkan. Kalau enggak mau praktekkan, nggih mboten napa-napa. Yang pasti jenengan tetap diwajibkan, tetap diharuskan untuk memulai segala aktivitas dengan membaca bismillah. Kemudian yang pertama, kita akan membicarakan dalam waktu yang singkat ini tentang hak istri dan hak suami. Karena apa? Rumah tangga itu kalau tidak dibangun di atas pemahaman tentang apa hak dan kewajiban suami dan istri, maka rumah tangga ini rentan untuk goyah. Tidak akan stabil. Karena istri, karena tidak punya ilmunya, dia akan selalu menuntut kepada suami. Suami yang karena tidak tahu akan ilmunya, dia juga menuntut kepada istri. Dua-duanya saling menuntut. Nah, karena dua-duanya tidak ada yang mau mengalah, maka terus kemudian terjadilah cekcok. Mulai dari yang paling ringan bantah-bantahan, sampai terus kemudian satru, sampai terus kemudian teriak-teriak, sampai terus kemudian UFO piring terbang di mana-mana, sampai hingga akhirnya la qadarallah pisah akhir.
Nah, ini yang tidak kita inginkan. Maka perlu suami tahu haknya apa yang harus ditunaikan kepada istri, istri juga tahu haknya apa yang harus dipenuhi oleh suami. Nah, hak istri itu sebenarnya sudah diwakili oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam surat An-Nisa niki kangge bapak-bapak terlebih dahulu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ayat ini saya yakin panjenengan sudah hafal semuanya. Cuman bagaimana kita mengaplikasikan, mengejawantahkan ayat ini dalam kehidupan rumah tangga. Ini yang kadangkala kita tidak pahami. Al-ma'ruf di sini dengan baik ini dimensinya apa? Maka dalam hal ini Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ada 5 dimensi yang harus dilakukan oleh seorang suami ketika dia mau dianggap sebagai suami yang baik. Suami-suami yang sudah mengamalkan ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Yang pertama, seorang suami memiliki kewajiban dan ini adalah haknya istri untuk mendapatkan sandang dan pangan dari suami. Sandang dan pangan. Kalau papan itu kalau mampu. Kalau tidak mampu, insya Allah tetap diberikan oleh seorang suami meskipun dalam bentuk masih ngontrak atau nyewa. Atau tinggal di rumah mertua indah. Tidak jadi masalah. Yang penting ada papannya begitu. Tapi kalau sandang dan pangan ini menjadi sebuah hal yang wajib untuk dipenuhi oleh suami. Suami memberikan sandang dan pangan ini sesuai dengan apa yang dia makan, tidak membeda-bedakan. Kalau suami makan ikan, maka istri juga diberikan ikan. Kalau suami beli baju, maka istri juga dibelikan baju. Kalau suami makan di luar, di restoran, maka jangan lupa pulangnya bawa hal yang semisal. Kan itu yang jarang sekali dilakukan. Bapak-bapak ngumpul, ngopi sama teman-temannya. Pernah nggak pulang bawain kopi buat istrinya? Nggak pernah. Jenengan enak-enak makan di luar sama teman-temannya, pulang bawa sesuatu enggak? Yo, jarang-jarang. Nggih. Ini menjadi hal yang mungkin perlu kita bangun. Ibaratnya kalau saya selalu membawa sesuatu yang kira-kira bisa menjadi password bagi saya untuk pulang ke rumah. Soalnya ini enggak nggawa jajan, wis adoh-adoh tekon dia iku mau. Kok enggak nggawa apa-apa? Ini kan saru. Nggih. Apa yang panjenengan makan, itulah yang dinikmati oleh istri-istri panjenengan. Nah, saya kira ini menjadi hal yang terus kemudian sudah maklum di kalangan kita semuanya. Kewajiban untuk memberikan nafkah dalam aspek sandang dan pangan, ini wajib untuk dipenuhi oleh laki-laki. Termasuk yang kemarin kita sempat singgung juga, ketika uang belanja itu kurang, maka bapak-bapak diwajibkan untuk peka. Maka bapak-bapak harus tahu berapa harga telur hari ini 1 kilo. Karena kalau tidak tahu, panjenengan pasti tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya. Soalnya laki-laki itu selalu di dalam pikirannya, uang yang dia berikan selalu cukup, tidak pernah kurang. Soalnya ibu-ibu juga kalau kurang tidak pernah minta bapak-bapaknya. Ini satu komunikasi yang terus kemudian tidak baik, tapi dilakukan oleh banyak keluarga. Kalau saya ketika menghadapi beberapa teman-teman pemuda yang belum menikah di sekolah-sekolah pranikah itu, biasanya kita akan sarankan istri itu tiap bulan kalau bisa membuat rencana anggaran belanja rumah tangga. RAP, RAB, RT. Itu tiap bulan. Dan harus dikomunikasikan. Mas, ini loh rencana bulan ini. Dilihat sama suaminya. Loh dek, iki kok ono biaya skincare sampai 500.000 iki apa dek? Emang skincare harus 500.000? Gimana kalau 100.000 aja? Bisa kan? Kualitasnya sama kan? Kalau kualitasnya sama enggak apa-apa. Ini kok ada belanja makanan sampai
2 juta. Nah, ini kan yang normalnya seperti itu. Ya, tapi kan terus kemudian kebanyakan dari kita tidak melakukan seperti itu. Sehingga bapak-bapak seringkali tidak sadar kalau uang belanjanya kurang, ibu-ibu ngenes tok tapi tidak pernah membicarakan hal itu kepada suami. Nah, komunikasi dalam urusan seperti ini memang terkesan remeh tapi perlu untuk dibangun. Agar apa? Agar suami tetap menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, tidak dianggap berdosa karena tidak memberikan nafkah yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Kemudian yang kedua, jenengan bapak-bapak itu dianggap baik kalau memiliki sikap yang baik. Gimana sikap yang baik kepada seorang istri? Tidak mudah mencela, ngata-ngatai istri, apalagi sampai memukul. Ada beberapa orang suami, bapak-bapak, ibu-ibu, itu yang kalau setiap kali dia emosi, pasti menggunakan tangan. Yang disebut sebagai ringan tangan niku nggih. Nah, saiti ngaplok, saiti ngampleng, sedikit-sedikit menampar, sedikit-sedikit. Orang-orang yang seperti ini susah untuk menjadi suami-suami yang baik. Dan tidak memperlakukan istrinya dengan baik. Ya, maka jangan sampai nanti bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bapak-bapak, keluar kata-kata yang menyakiti hati istri. Kanjeng Nabi itu sampai terus kemudian membolehkan panjenengan berbohong untuk menyenangkan hati istri. Bohong itu kan haram nggih, tapi ada 2 jenis kebohongan yang diperbolehkan. Atau 3 jenis kebohongan yang diperbolehkan. Salah satunya adalah bohong untuk tidak menyakiti hati istri. Nggih, ini diperbolehkan. Ada beberapa kasus rumah tangga itu yang terus kemudian mengalami beberapa kejadian yang tidak diinginkan akibat salah dalam memahami salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa itu kan ada kalimat wadribuhunna, dan pukullah istri-istri kalian. Tapi kalimat wadribuhunna ini dijadikan alternatif pertama ketika menghadapi istri. Dan itu merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Karena apa? Kalimat ad-darbu, boleh memukul seorang istri, itu hanya dalam momen-momen, dalam peristiwa-peristiwa yang sangat khusus. Tidak boleh diumbar. Dan cara memukulnya itu pun sudah digariskan oleh Kanjeng Nabi SAW dengan tidak boleh mengarah kepada wilayah kepala. Juga tidak boleh mengarah pada wilayah leher sampai ke pinggul. Kemudian memukulnya tidak boleh yang menyakitkan. Karena apa? Seorang suami boleh untuk memukul istri, itu tujuannya adalah untuk apa? Tarbiyah, untuk mendidik. Tapi kan sebagian suami itu memukul istrinya niatnya bukan untuk mendidik, tapi karena balas dendam. Ini yang nggak boleh. Maka apa istilahnya? Sangat tidak layak sekali bagi seorang suami yang baik itu terus kemudian dia sering memukul istrinya, sering menggunakan kekerasan. Tidak boleh. Dalam aspek apapun kecuali nanti istri melakukan nusyus. Tidak taat lagi kepada perintah-perintah Allah dan perintah-perintah suami yang sesuai dengan syariat. Dan ketika istri melakukan nusyus itu pun nggak langsung dipukul bapak-bapak, ibu-ibu. Ada 3 tahapan, ada 3 prosedur. Yang pertama, fa'idhuhunna, diberikan mau'idhah, nasihat. Ini nggak mempan, wahjuruhunna fil maudoji, tidak diberi nafkah batin. Okay? Kalau tidak mempan juga baru didorab. Pukulannya itu tidak boleh meninggalkan bekas, tidak boleh mengarah kepada bagian tubuh, bagian atas. Sebelah mana? Sebelah bawah. Boleh paha, boleh bawahnya paha nopo bapak-bapak, ibu-ibu?
betis. Pakai apa? Pakai sajadah, pakai sarung. Niatnya sekali lagi bukan untuk menghukum, tapi niatnya adalah untuk mendidik. Kemudian yang ketiga, panjenengan dikatakan suami-suami yang baik kalau panjenengan memberikan mahar sesuai dengan kemampuan panjenengan. Ya, dan dibayarkan pada saat itu juga dan tidak menunda-nunda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang harus dipahami, mahar itu pembayarannya boleh nggak nyicil? Kan biasanya kalau di nikah-nikah itu, saya nikahkan putri saya bla 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 dengan mahar sekian dibayar. Kalau si suami kemudian mengatakan saya terima nikahnya dibayar nyicil, boleh enggak? Dalam hukum fikih ini diperbolehkan. Menurut mayoritas ulama diperbolehkan. Yang penting bayarnya itu ditentukan waktunya saja. Selama berapa? Kalau Nabi Musa ketika menikahi istrinya, itu bayarnya selama 8 tahun plus 2 tahun. Nyicilnya itu, nyicil maharnya. Kan ada di dalam Al-Quran itu. Ala antak juroni thamaniya hijajin fa'in atmamta asyran famin indi. Tak nikahno awakmu dengan putriku dengan mahar kamu kerja sama saya selama 8 tahun. Loh, coba bayangkan, ada seorang istri lela dinikahi, maharnya dibayar nyicil 8 tahun. Dan ini diperbolehkan, tidak jadi masalah. Yang penting jangan sampai nanti suami itu lari dari kewajibannya untuk membayar mahar. Mahar itu diberikan kepada siapa, bapak-bapak, ibu-ibu? Kepada istri. Maka sebenarnya istri juga berhak untuk menentukan maharnya. Kalau yang datang kepada dia adalah anak kaya, jeragan, begitu ya, maka boleh bagi dia untuk meminta mahar yang agak tinggi, tidak jadi masalah. Karena yang diminta itu mampu. Mas, saya minta mahar 100 juta, oh jangankan 100 juta, saem tak kayak nodik. Karena apa? Dia mampu. Sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau orangnya yang laki-laki mampu hanya memberikan seperangkat alat sholat, nah ini yang bermasalah. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi apa yang dia berikan kepada istri ini kurang sesuai. Gitu loh. Kalau panjenengan kaya, berikanlah yang banyak mahar itu. Tapi kalau panjenengan pas-pasan, istri juga, calon istri tidak boleh nuntut. Gitu. Kemudian yang kedua, mahar itu harus berupa manfaat kepada istri. Bisa dimanfaatkan oleh istri. Ya, kalau uang ya berapa, kalau misalkan perhiasan atau logam-logam mulia itu berapa. Jangan sampai terus kemudian mahar ini dibikin sebagai penyerahan simbolik saja. Kan sekarang modelnya seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Maharnya berapa? Maharnya 1 juta, tapi dilinting-linting dijadikan sebagai bingung. Atau terus kemudian maharnya itu disesuaikan dengan tanggal pernikahan. Ini juga menyusahkan. Misal nikahnya hari ini, tanggal 2 bulan 6 tahun 2023. Maka maharnya berapa? Maharnya adalah 200.000 berapa ya? 200.623. Maharnya dengan mahar 200.623 rupiah. Lah sing koyok seperti ini kan terus kemudian tidak memberikan manfaat apapun bagi istri. Coba uang 200.000 bisa dipakai apa? Terus ada uang 623, itu bayar piye? Ya repot. Nominal 23 rupiah itu susah untuk diberikan sekarang kecuali dengan jalan transfer. Itu pun setelah ditransfer nggak bisa dipakai apa-apa. Maka kalau mau memberikan mahar itu yang bermanfaat. Nah, saya pribadi termasuk orang-orang yang tidak seberapa srek kalau ada
seorang laki-laki memberikan mahar kepada istrinya berupa bacaan Al-Quran. Saya kurang seret. Karena apa? Hampir-hampir ini tidak ada nilainya. Benar barokah iya. Tapi nilainya apa? Apa dengan jenengan membaca, misalkan yang paling sering dibaca sekarang itu kan Ar-Rahman. Mahar membaca surat Ar-Rahman. Nek terus kemudian jenengan wis moco, terus bojone oleh apa? Makanya saya kurang srek dengan proses-proses pemberian mahar seperti itu. Kecuali kalau terus kemudian dia mengatakan, saya akan mengajarkan tafsir surat Ar-Rahman kepada istri saya. Ini beda lagi. Karena ada manfaat taklim, ada manfaat tarbiyah yang diberikan oleh suami kepada istri. Loh, istrinya diajarin tafsir loh, nggak main-main ini. Berarti kan suaminya ustaz. Tapi kalau cuma sekedar maharnya apa? Bacaan surat Ar-Rahman. Sudah begitu rata-rata bacaannya kan dilakukan di majelis akad. Betul atau enggak? Nah, itu yang menikmati, bukan hanya istrinya. Orang lain juga menikmati masalahnya. Padahal mahar itu adalah hak eksklusif yang diberikan suami kepada istri. Kalau panjenengan bapak-bapak kaya atau memiliki modal yang banyak, berikan yang terbaik kepada istri. Jangan dibikin main-main. Kalau tidak memiliki, maka istri juga harus sadar diri. Wong calon suami saya ini cuman kerjaannya misalkan ngapunten ngarit misalkan. Itu pun sawahnya bukan sawah sendiri. Kambingnya bukan kambing sendiri. Ya nggak usah terlalu muluk-muluk. Karena apa? Wanita yang paling baik itu adalah aisaruhunna mut'ah. Yang paling gampang maharnya. Tapi jangan dimanfaatkan oleh bapak-bapak. Terus kemudian istrinya minta 50 juta. Dek, perempuan yang paling baik itu yang paling gampang maharnya. Ini jenengan namanya ngapunten bahasa saya memperkosa hadits ini. Memanfaatkan hadits untuk keuntungan pribadi. Kalau jenengan mampu berikan. Tidak jadi masalah. Kemudian yang ketiga, kalau panjenengan ingin menjadi suami yang baik, maka panjenengan harus sabar atas sikap dan kekurangan istri dalam urusan-urusan duniawi. Dalam urusan-urusan dunia, bukan dalam urusan-urusan ukhrawi. Kalau ukhrawi misalkan, istri panjenengan kok tidak sholat, ini tidak boleh sabar. Harus langsung ditegur. Istri jenengan kok keluar rumah, nggak pakai jilbab, langsung ditegur, Dek. Nggak pakai jilbab keluar rumah, masuk pakai jilbab. Karena urusannya adalah urusan dengan Allah. Tapi kalau urusannya hanya dengan panjenengan urusan-urusan duniawi, misal istri nggak seberapa pinter masak, disabari ya. Istri terus kemudian rada cerewet, ya disabari saja. Nggih. Karena apa? Ini pernah terjadi kepada Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, diceritakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantini. Saya kira ini juga cerita yang sudah lazim banyak kita dengarkan. Umar ketika menjadi Amirul Mukminin didatangi oleh seorang rakyatnya, mau melaporkan istrinya sing cerewet. Lah kok ketika sudah sampai di rumah Umar, dia mendengar Umar dipisoi bojone ran jawab blas. Dia jadi mikir, loh saya mau melaporkan istri saya. Lah saya mendengar Amirul Mukminin dimarahi istrinya dan tidak menjawab dengan sepatah kata pun. Akhirnya dia balik klengseng. Waduh, mateng, rasido lapor. Ketika dia balik, Umar sudah selesai dimarahi oleh istrinya, dibuka pintunya mendapati orang ini. Dipanggil, ada apa kamu? Punya urusan apa? Akhirnya diceritakan, aslinya saya mau melaporkan istri saya yang cerewet. Lah kok istrinya jenengan luwih cerewet? Kemudian Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalau di dalam bahasa Arabnya itu lumayan panjang. Wahai saudaraku, kenapa kok saya bersabar atas apa yang diucapkan oleh istri saya itu? Karena sesungguhnya istri saya itu telah menjalankan banyak pekerjaan yang hakikatnya bukan kewajibannya. Apa itu? Yang pertama, dia sudah memasak masakan untuk saya. Padahal masak itu bukan kewajibannya istri. Jangan besar kepala dulu nggih Bu nggih.
Masak itu aslinya bukan kewajiban istri. Dia sudah mencucikan pakaian-pakaian saya. Padahal mencuci itu hakikatnya bukan kewajiban istri. Bahkan dia telah menyusui anak saya. Padahal menyusui itu sebenarnya bukan keharusan yang dia lakukan. Nah, bukan berarti terus kemudian ibu-ibu setelah ini pulang langsung ngomong nang bapak, gak gelem iso-iso, gak gelem mbah, gak gelem masak. Jarene ustaz ngono kok. Salah panjenengan memahami kata-kata saya. Itu memang benar bukan kewajiban istri. Karena panjenengan bapak-bapak nyari istri bukan nyari pembantu. Kalau istri mau dikongkon masak, mau dikongkon mbah, hanya disuruh untuk melayani suami, maka ini menjadi perkara yang kurang tepat. Kalau ada istri yang melakukan itu merupakan fadilah dari istri, keistimewaan, kesunahan yang dilakukan oleh istri untuk panjenengan. Dan ini nanti semuanya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, terus siapa yang masakan buat saya, Tat? Kan saya ini tiap pagi harus kerja dan lain sebagainya. Siapa yang mencucikan pakaian saya? Aslinya itu semuanya disediakan oleh suami. Apanya? Perangkatnya. Kalau jenengan nggak mau melakukan, maka panjenengan harus menyediakan pembantu, tapi nggak di duit. Ya sudah, kalau begitu tolong bicarakan dengan yang baik-baik dengan istri. Saya kerja di ayo kita bagi tugas. Nek sampeyan mau melakukan ini semuanya, maka panjenengan ganjarane awadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya hanya sekedar mendengarkan celotehan-celotehan seperti itu, lalu saya marah, berarti saya nggak berterima kasih kepada istri saya. Ini yang dikatakan oleh Umar kepada si orang yang mau melaporkan itu. Maka ketika istrimu itu cerewet, suka ngomel-ngomel dan lain sebagainya, yang tidak ada kaitannya dengan agama. Kalau ngomelnya, cerewetnya itu normal, standar, tidak menggunakan kata-kata kotor, tidak menggunakan kalimat-kalimat yang melanggar aturan syariat, didiemin aja. Istri itu cerewet tahan berapa lama sih? Kira-kira cerewetnya istri itu berapa lama? Enggak lama. Sedilok ngono. Nggih. Kalau selama-lamanya paling mentok-mentok 30 tahun, 50 tahun. Sabar. Sedilok engko sih wis gak ono cerewete. Ya kalau sudah enggak ada kan, maksudnya ngapunten nggih. Kalau sudah meninggal kan enggak ada yang nyereweti panjenengan. Jenengan pasti golek sing nyereweti panjenengan malih. Laki-laki kan begitu. Laki-laki pagi istrinya meninggal, sore sudah beristri lagi itu. Itu kalau laki-laki. Makanya disabari saja. Selama, sekali lagi, dia tidak melanggar aturan-aturan syariat. Dan yang dicereweti itu hanya urusan-urusan dunia. Contoh, biasanya ibu-ibu nyereweti apa? Nyereweti bapak-bapak yang habis mandi, anduke ra tau didekek nang panggonane. Dicereweti. Normal kan nggih? Normal. Bapak-bapak pulang kerja sepatune dilempar di sembarang tempat. Normal kan kalau dicereweti istri. Istri sudah capek, seharian full itu ngurus rumah tangga. Bapaknya pulang-pulang, Masya Allah, sepatu ini dibuat, tasnya didekek sak panggon, enggon. Terus kemudian mandi, masih begitu nyuruh istri, Dek tolong jupukno anduk loh. Tadi kenapa ketika sebelum masuk, apa susahnya sih ngambil anduk duluan? Seperti itu. Sabar. Kemudian yang terakhir, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jenengan kalau mau jadi suami yang baik, wajib memberikan pendidikan kepada keluarga, terutama kepada istri. Wabil khusus pendidikan agama. Jangan serahkan pendidikan agama istri-istri panjenengan kepada para ustadz. Ini fenomena. Di mana-mana pengajian itu yang banyak majelis taklim, ibu-ibu. Bukan majelis taklim bapak-bapak. Iki bapak-bapak enandi. Urusan didik agama keluargane kok diserahkan kepada ustaz. Kudune panjenengan sing ngaji, jenengan pulang dikasih tahu ke istri. Bukan ibu-ibunya yang ngaji pulang ngasih tahu ke panjenengan. Niki salah. Nggih. Orang-orang yang tidak mampu mendidik keluarganya,
terutama dalam urusan agama, tidak akan pernah ditemui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yalqallahu ahadan. Allah tidak akan menemui seseorang bidan bin a'zama min jahalati ahlihi, daripada orang yang memiliki keluarga tapi keluarganya tidak paham tentang agama. Yang ada di dalam pikiran dia adalah kewajiban hanya untuk memenuhi nafkah lahiriah saja, tapi nafkah yang terkait dengan ilmu pemahaman agama tidak diberikan. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Jangan sampai nanti terus kemudian keluargane panjenengan di akhirat berubah jadi musuh. Kan sudah digambarkan oleh Allah di dalam surat At-Taghabun. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Jangan sampai istri-istri kita, anak-anak kita, gara-gara kita tidak mendidik mereka, terus kemudian menjadi musuh kita. Kewajiban mendidik agama, keluarga, terutama istri, itu ada di tangan bapak-bapak. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jenengan tahu kan, Nabi Ibrahim itu dengan Nabi Ismail, intensitas pertemuannya seperti apa? Jarang atau sering? Jarang. Tapi setiap kali Nabi Ibrahim ketemu dengan Nabi Ismail, selalu membawa ibrah, selalu membawa pelajaran yang sangat penting untuk Nabi Ismail. Maka ketika terus kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, saya melihat di dalam mimpi, saya menyembelihmu wahai anakku, Nabi Ismail gak terus kemudian mengatakan, Pak, ratau ngeramut, ratau melu opo-opo, teko-teko pengen nyembelih. Kan gak seperti itu ucapannya Nabi Ismail. Tapi Nabi Ismail hanya mengatakan, ya abatif al matukmar satajiduni insyaallahu minas. Seperti itu. Kalau seandainya Nabi Ibrahim tidak mendidik anak-anaknya dengan agama yang kuat, tentu kalimat itu tidak akan pernah meluncur dari lisannya Nabi Ismail alaihissalam. Saking pinternya ini. Maka jangan sampai dengan intensitas kita ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan istri yang sangat padat, tapi tidak ada satupun nilai-nilai agama yang kita tanamkan kepada keluarga kita. Na'udzubillah min dzalik. Niki kewajiban panjenengan, Pak. Boten kewajibannya ustaz. Yang jadi masalah sekarang pengajian ibu-ibu itu banyak. Di mana-mana ada pengajian ibu-ibu. Lah ini bapak-bapaknya ketika dijak pengajian yang datang 10, 8. Tidak ada majelis taklim bapak-bapak, itu jarang. Padahal kewajiban bapak-bapak untuk mendidik keluarganya itu lebih besar. Maksud jenengan yang dididik bapak? Kan enggak. Seperti itu. Itu hak istri yang wajib jenengan penuhi 5. Kemudian terakhir ini 5 menit. Cumaan. Hak suami yang wajib jenengan penuhi, Bu. Dengerin ini, Bu. Meskipun cuma 5 menit. Intinya itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sudah hafal semuanya. Nanti implementasinya dalam kehidupan rumah tangga apa? Ketika laki-laki itu menjadi qawwam. Nah, laki-laki menjadi qawwam itu karena dia sudah melakukan 5 aspek yang tadi kita bicarakan di depan. Sudah melakukan ini loh, Pak. Nah, sudah melakukan ini, baru jenengan jadi qawwam. Jenengan memenuhi nafkah, jenengan sikapnya baik, jenengan memberikan mahar, jenengan sabar, dan jenengan memberikan pendidikan kepada keluarga. Baru panjenengan bisa menjadi qawwam. Kalau terus kemudian jenengan tidak melakukan itu semuanya, maka rujulah kelelakian panjenengan itu nanti berubah menjadi kejantanan. Jenengan jantan tapi duduk wong lanang. Paham nggih? Kenapa kok Allah menggunakan kalimat di sini, menggunakan kalimat ar-rijal, tidak menggunakan al-dzukur atau al-muzakkar? Karena rijal itu berbeda dengan muzakkar. Kalau muzakkar itu karena dia punya zakar gitu saja. Paham nggih? Nah, sudah.
Kalau rijal tidak hanya punya zakar, tapi dia juga melakukan tugasnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Baru terus kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai qawwam. Nah, ketika sang suami sudah melakukan itu semuanya, maka istri wajib melakukan ini. Apa? Karena suami pemimpin, istri harus taat. Taat dalam hal apa? Dalam kelima aspek ini. Satu, berpenampilan menarik. Ibu-ibu, camkan perkataan saya, jangan jadi rusa di tengah jalan, tapi monyet di dalam rumah. Paham nggih? Jangan jadi rusa di tengah jalan, tapi monyet di dalam rumah. Betapa banyak wanita-wanita yang ketika di tengah jalan itu seperti rusa. Rusa itu kalau menurut orang Arab sangat cantik, menawan, anggun. Tapi ketika sudah sampai rumah, berubah jadi monyet. Ini realita. Dan menyedihkan. Ibu-ibu kalau keluar itu, Masya Allah tampilannya. La haula wala quwata illa billah. Di rumah, astagfirullah. Harusnya kebalik. Di luar itu yang penting tidak memalukan. Kalau di dalam bagaimana caranya menarik perhatian suami. Nek panjenengan ayu di cantik di luar, itu sebenarnya pengen narik sopo sih? Bojone nang omah. Ini yang harus dicamkan. Yang kedua, harus bersikap baik kepada suami, tidak menyela kalau suaminya ngomong, mengantar dan menyambut. Diingat nggih Bu nggih? Kalau bapak-bapak mau ke sawah diantar. Bismillah Pak, ojo korupsi. Apa sing dikorupsi? Petani. Ya. Dan yang paling penting, nanti sebelum panjenengan tidur, coba tawarkan diri dulu kepada suami. Apa digawe apa gak aku iki? Nek gak aku izin tidur yo. Nah, seperti itu. Nanti begitu kan, Pak? Disenyumin tok karo bapak-bapak ira. Kemudian izin. Nah, terutama kalau mau keluar. Izin kalau mau melakukan puasa. Izin kalau mau menerima tamu. Taati. Kemudian berterima kasih pinter-pinter mengucapkan jazakumullahu khairan ya habibi. Terima kasih atas semua. Ibu-ibu sering berterima kasih enggak kepada suaminya? Belas toh. Kurang iki Mas tambah. Kono ngono. Terus yang kelima, jenengan wajib ngabdi. Nah ini tadi, meskipun itu pekerjaan mencuci, masak dan lain sebagainya, itu tidak menjadi kewajiban, tapi kalau panjenengan lakukan karena keinginan ngabdi kepada Allah, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran yang sangat banyak kepada panjenengan. Memang tidak ada uangnya menjadi ibu rumah tangga, tapi ganjarannya tentu lebih banyak daripada wanita-wanita yang meniti karir di luar rumah. Ini singkat, nanti kalau panjenengan pengen lebih detail lagi mempelajari ini, silakan dibaca di buku kitab Uqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zaujain. Masih ada beberapa lagi, tapi saya kira cukup sampai sekian. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu insight baru atau refresh bagi kehidupan rumah tangga kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.